Ini gue kemarin sih udah sempet denger desas-desusnya ya, ternyata beneran ya. Resmi ya berarti ya? Itu valid gak tuh? Oh itu pajak. Ini lagi rame juga nih. Naik lagi aja ya semua, buset. Sebenarnya kalau gue nggak tahu ya, gue posisinya apa sih di kelas menengah mungkin kali ya. Menengah itu kita nggak tahu menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. Ya mungkin gue posisi ada di menengah lah. Sebenarnya gue udah beberapa kali muncul si berita ini di sosial media gue. Katanya kan memang bakal ada kenaikan pajak sebesar 12%. Tapi di bidang-bidang tertentu aja deh, kalau sepengetahuan gue ya, nggak yang semua sama rata jadi 12%. Kecuali kan kayak sembako gitu kan yang nggak naik 12%. Tapi sebenarnya sebagai rakyat menengah gitu ya, 12% ini cukup berpengaruh juga sih sebetulnya gitu. Kalau misalkan ini nggak diiringi dengan pendapatan kita juga nggak ikutan naik gitu. Tapi setahu gue juga naik juga deh. Naik berapa persen sih pendapatan kita? Kalau nggak salah tuh kemarin terakhir UMR kita naik jadi 5,3 setahu gue ya, dari sebelumnya 5 juta sekian ribu, 10 ribu gitu. Itu memang ada kenaikan di upah minimum kita juga, tapi kenaikan pajak ini juga ngaruh. Tapi sebenarnya harapan gue dengan adanya kenaikan pajak pun ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga sih, kayak infrastruktur, terus juga transportasi, kemudian juga sekolah, pasar yang seperti itu tuh harus dipikirin juga. Jadi nggak cuma semerta-merta lu menaikkan pajak tapi nggak ada perubahan apapun gitu. Tapi ya kalau gue pribadi, secara pribadi cukup memberatkan buat gue. Jadi lebih baik UMP-nya dinaikin, pajaknya diturunin, kayak gitu sih. Menurut gue tuh gak make sense sih warga disuruh bayar pajak. Tapi kalau pajaknya digunakan dengan baik sih gue no comment ya, bisa, gue gak ada masalah. Tapi kan kenyataannya kan masih banyak pejabat-pejabat nih yang ibaratnya memakai uang hasil pajak nih untuk keperluan pribadi, bahkan ada yang dikorupsi, dan masih banyak lagi lah penyelewengan dana tersebut ya. Jadi menurut gue agak gak rela aja gitu bayar pajak 12% dinaikin gitu kan. Tapi kita nih para warga tuh gak dapet return apa-apa nih dari pemerintah. Itu sih gue agak gak rela sih uang gue dipakai buat hal-hal yang bikin orang-orang yang berkuasa gitu seneng gitu. Kalau menurut gue ya, karena gue ketika gue lagi mahasiswa kan, gue orangnya mengkritik mahasiswa banget, ya kan? Lu kritik mahasiswa jadinya? Iya. Jadi gue setuju sama pemerintah. Tapi serius. Pertama, kesetujuan gue, ya, gue setuju karena pertama gue orangnya nggak mau ikut-ikutan orang ya. Kalau orang lain nggak setuju, kenapa gue harus setuju gitu? Nah, itu pertama. Kedua, gue ngelihat dari sisi kebaikannya. Dari segi pemerintah pasti ada sebab dan akibatnya kenapa pemerintah menaikkan pajak dari penghasilan itu. Di luar sana, apalagi di Cina ya, Cina itu kan negara komunis. Dia memberikan atau menerapkan pajak yang sangat amat memberatkan rakyatnya, menurut gua. Tapi memang ya udah, itu kan negara Cina, negara komunis. Nah, kalau sekarang kalau di kita kan negara demokratis, negara yang sosialis lah. Menurut gue itu hal yang sangat tepat diterapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena pasti pemerintah menimbang untuk menaikkan pajak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah juga. Nah, ini jadi tanggung jawab juga buat pemerintah, tanggung jawab yang besar buat pemerintah. Jangan pajak dinaikin, tapi nggak ada kemajuan, nggak ada kemajuan dari infrastruktur jalan, dari
dari segala aspek lah, pokoknya intinya itu. Kalau menurut gue itu sih. 12% ya? Naik semua kecuali sembako. Oh, pantas ya masuk ke bicara beban, karena ini bakalan jadi beban. Ini bakalan jadi beban ini. 12%. Wow, oke. Gue nggak tahu ya kalian semua tuh sadar atau enggak gitu ya. Di momen yang sama ketika pajak kita dinaikkan, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mengalami layoff, pengangguran, dan kehilangan pekerjaan gitu. Jadinya ini jadi kayak pukulan telak gitu menurut gue buat mereka-mereka yang lagi di layoff gitu, yang udah di layoff atau yang baru aja kena layoff gitu. Mereka baru kehilangan pekerjaan tapi tiba-tiba udah harus nanggung pajak lagi sebesar 12%. Gue ngerti kalau misalnya konsepnya ini kita mau seperti negara-negara di Eropa, negara-negara di luar sana gitu ya, yang apa ya, yang mengenakan pajak tinggi kepada para warganya gitu. Cuman nggak bisa di apple to apple lah. Kalau misalnya emang mau pajaknya tinggi kayak gitu, berarti ada hal yang harus disamain juga dong, returnnya sama kayak yang di negara di Eropa sana yang nerapin pajak yang tinggi. Karena menurut gua penyerapan pajak di kita tuh apa ya, penyerapannya sih udah mulai oke, tapi penggunaannya masih banyak banget miss-nya, masih banyak banget penyelewengannya gitu. Menurut gue jadinya agak sangat-sangat sayang kalau misalnya kita harus bayar pajak lagi gitu. Menurut gue ibaratnya gimana kita mau bayar pajak, kita aja kesusahan. Ini seolah-olah kayak kita kerja cuma buat bayar pajak. Semua soalnya lo, gila. Ya memang sembako sih nggak dikenakan pajak ya, tapi kan banyak hal-hal yang lain gitu yang emang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau mungkin bahkan pekerjaan kita gitu, masa harus dikenain pajak juga, kayak jadinya berat gitu. Ini pembahasan ramai banget sih emang di Twitter, gue lihat-lihat ya, cuman gue suka ngelihat kayaknya emang ada benernya juga bahwa opsi terbaik, solusi terbaik kita pindah negara aja.